Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana dari D3 Kebidanan. Di sini saya membuat video tentang komunikasi konseling personal dalam asuhan kebidanan bagi remaja. Selamat menyaksikan, bye-bye. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dian Eci yang menulis pada bagian ini. Saya datang dulu ya. Namanya siapa ya? Yang boleh tahu umurnya berapa? 18 tahun. Tinggalnya di mana? Tinggal di asuhan ini. Kalau boleh tahu apa kenalnya Anda? Jadi ya awal saya mau konsultasi dengan saya seminggu kemarin baru aja mengalami menstruasi. Terus sakit banget. Sakitnya itu seperti apa ya? Misalnya kayak ditusuk-tusuk di belakang punggung itu juga sakit. Sudah berapa hari ya itu terjadi sakit? Kalau sakitnya sih cuma 3 hari. Untuk hari itu kadang 5 hari kan. Jadi sakit banget ya. Iya, sakit banget. Kalau apa namanya biasa normalnya menstruasinya itu biasanya berapa lama? Normalnya 7 hari ya. 7 hari. Terus ini udah 7 hari ya? Iya, udah sakitnya itu 3 hari. Tapi untuk menstruasi 7 hari. Berarti terganggu ya Mbak? Iya, banget. Untuk pencegahannya kayak untuk mengatasi nyeri-nyerinya itu mungkin bisa mengepres air hangat atau bisa diminum obat pereda nyeri, atau kayak kalau misalkan nggak berhenti nyerinya itu bisa diperiksakan kembali ke sini. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Menurut saya itu sudah cukup sih. Tapi itu kalau misalnya sering sakit itu sih sepertinya tidak normal ya, mungkin karena kamu keseringan kurangnya olahraga ya, karena pola makannya juga mungkin tidak teratur ya. Iya. Mungkin ada yang bisa dijelaskan. Terima kasih ya. Permisi. Baik, saya data dulu ya. Namanya siapa ya? Kalau boleh tahu umurnya berapa Mbak? Saya 12 tahun. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Kertajaya. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, aku kan fashion Jadi gini Kak, aku kan baru 12 tahun dan aku tuh gak ada gejala-gejala gitu. Tapi aku belum siap. Soalnya aku lihat kayak temen-temenku tuh kayak ada yang sakit perut, terus kayak sampai gak masuk ke sekolah, sampai nangis, kayak curhat-curhat gitu. Jadi gimana solusinya? Aku kayak gak belum siap aja untuk hal gitu. Oh iya. Mungkin karena menstruasi itu adalah bagian normal dari perkembangan kamu. Sudah tahu belum cara menjaga kebersihan dan menghadapi hari menstruasi? Itu dia Kak, aku kayak harus belajar tapi aku juga belum tahu kayak gimana caranya supaya menjaga kebersihan. Baik. Tidak apa-apa, itu wajar. Yang penting kamu harus mengganti pembalut setiap 4-6 jam agar tetap bersih dan terhindar dari infeksi. Terus jangan lupa juga untuk menulis atau mencatat hasil menstruasinya, siklus menstruasinya itu. Jadi harus dicatat setiap dan Iya ya, kalau bisa itu kamu harus kayak mencatat setiap mau PMS itu atau menstruasi itu kamu catat tanggalnya mulai menstruasi dan terakhirnya gitu. Terus aku kayak dengar ada temen udah Kak, misalnya kayak bulan ini dia telatnya atau bahkan gak haid sama sekali 1 bulan. Itu gimana tuh, kenapa ya gitu? Nah itu mungkin karena
kondisi hormonnya juga ya, karena setiap orang itu kan berbeda-beda hormonnya, kadang ada yang stabil, kadang ada yang enggak kan. Terus kenapa itu terjadi juga mungkin dari kurangnya istirahat, terus pola makannya tidak teratur, mungkin itu sih. Tapi aku dengar juga kayak katanya ini, kalau misalnya kita itu menurut ada kemungkinan hamil itu karena apa ya? Kok kita bisa tahu tuh dari apa aja kalau orang tersebut itu. Oke, jadi gini ya, kalau misalkan udah menstruasi nih kan, nah terus melakukan melakukan hubungan kan, terus pertama misalkan kamu udah PMS gitu atau menstruasi hari pertama gitu kan, terus kamu melakukan hubungan yang terlarang gitu kan, nah mungkin kamu apa namanya berhentinya misalkan hari pertama kan, terus hitungannya itu hari kedua atau hari ketiga itu melakukan hubungan seksual, nah itu tiba-tiba berhenti gitu kan, itu ada kemungkinan apa namanya hamil atau kayak misalkan ada penyakit itu bisa penyakit lain bisa kamu periksakan lebih lanjutnya gitu. Tapi sebenarnya ya deh apa namanya posisi lagi PMS itu dianjurkan itu gak boleh berhubungan ya, apalagi kamu ini kan belum nikah ya. Iya boleh, pokoknya itu pokoknya nggak baik lah gitu. Apalagi di saat PMS itu ya, kamu melakukan hubungan yang terlarang itu ya. Gitu ya. Terus kayak kan aku baru 15 tahun ya kak, aku kayak merasa gejala-gejala itu baru merasa sekarang diceritain temen itu kayak ini gejala gitu kan, aku merasa belakang gitu. Iya, itu ada sebenarnya masih ada kayak sih untuk menangani kayak hal pertama gitu tuh gimana sih? Iya, berarti kamu tuh harus itu salah satu apa namanya normal ya, itu karena setiap orang itu apa namanya apalagi perempuan ya pasti kita mengalami yang namanya menstruasi, jadi harus dari umur sekarang kita harus siap itu kayak menghadapi menstruasi gitu. Jadi kamu harus tahu apa namanya menstruasi itu seperti apa, seperti yang saya jelaskan tadi kan, kamu harus mengerti apa namanya cara mengganti beban itu berapa jam sekali dalam sehari gitu. Terus jangan lupa yang seperti yang saya bilang tadi itu kan mencatat siklus PMS-nya atau menstruasinya. Gitu. Terus kalau untuk kayak mencegah kesakitan kayak sejenis itu kayak ada gak sih kayak obatnya itu kayak atau langkah-langkah tertentu dari misalnya kayak apa sih yang masuk ke dalam itu kayak supaya ringan lah gitu. Soalnya aku nggak tahu itu takutnya kan kayak nggak nahan sakit terus kayak saya itu kan kalau bikin kesadaran kan sakitnya padahal cuma biasa kan baik, itu pertanyaan yang sangat bagus ya karena di usia sekarang ini. Jadi untuk mengatasi nyeri haidnya pastinya itu ada lah di setiap perempuan, setiap orang itu berbeda-beda hormonnya kan. Pasti itu ada lah yang dirasakan nyerinya. Yang pertama kalau untuk kalau sangat nyeri ya bisa kamu kompres dengan air hangat. Terus kalau itu kalau air hangat itu kan setiap malam atau bebas? Bebas sih, pas dia lagi nyeri kan nggak setiap hari. Maksudnya nggak tentu ya kalau PMS seperti yang saya sudah rasakan itu PMS-nya itu mau malam, mau pagi itu pasti akan terasa yang namanya nyerinya itu kan. Jadi ketika kamu merasakan nyeri, kamu ambil air hangat, kamu kompresi. Terus bisa juga kamu beli obat pereda nyeri itu. Oh ada ya obatnya? Ada. Tapi kamu harus perhatikan itu yang benar-benar kamu harus tanyakan di apotek, atau kamu kalau misalkan sangat nyeri sekali itu tidak tertahan lagi, kamu bisa periksakan kembali ke sini gitu. Jadi kamu bisa tahu itu nyerinya seperti gimana, apa perlu diatasi lagi gitu. Terus saya mau bertanya dari perempuan yang nanti nanya tadi kan masih sakit ya itu keluar kan dari kemaluan kita ya, gimana sih caranya kayak bau kan pasti kalau pasti bau ya itu kayak gimana ya? Atau kehirup gak sama orang-orang sekitar kita itu takutnya kayak nanti gimana ya, apalagi teman-teman pada putus ya kita kan mati
situ biasa kayak itu ketakutanku lebih ke situ juga sih. Iya. Jadi apa namanya dia namanya PMS atau menstruasi itu tidak akan terhirup sama orang-orang sekitar kalau kita menjaga itu, karena itu kebersihannya ya. Terus pembalutnya itu perlu juga memilih pembalut itu apa namanya yang bagus gitu loh. Jadi kayak seperti yang saya jelaskan dari awal tadi kan, itu mengganti pembalut itu 4 sampai 6 jam kan sekali. Jadi kamu harus kayak kalau udah rasa nih mau penuh gitu kan, karena kita pasti akan ngerasa itu kalau udah mau penuh gitu kan, pasti kan kamu akan merasakan jadinya ganti terus kamu bersihkan gitu kan, itu pasti apa namanya yang pertama itu pasti rasakan sakitnya, nyerinya itu fungsi di vagina itu pasti tiap termasuk saya juga itu pernah mengalami gitu kan sakitnya. Terus kamu harus mengatasinya itu dengan cara itu, kamu harus mengganti pembalut. Terus apa namanya untuk orang-orang sekitar itu tidak akan menghirup ketika kamu udah menjaga kebersihan itu seperti itu. Cukup banget sih kayak dari zaman-zaman kakaknya saya cukup terima kasih ya. Nanti mungkin kalau ada yang tidak tanyakan bisa hubungi. Iya bisa. Bisa minta nomor aja kan jadi gampang lah ya. Baca ya. 082 342 231 872. Terima kasih ya. Sampai di sini nanti kalau ada apa saya hubungi lagi. Iya, Terima kasih ya. hati-hati di jalan ya.